Hai semuanya, welcome back to our channel Journey Jessica Kalian di Jovanka di belakang. Kali ini kita masih ada di Bali. Kita akan ajakin kalian staycation lagi. Kita lagi ada di mana, Mam? di Sofitel Nusa Dua, Bali. Nah, seperti biasa kita ajakin kalian room tour terlebih dahulu. Yuk kita lihat video room tour kita. Oke, kita ada di kamar nomor 3012. Yuk kita masuk. Nih kakaknya mencet. Sini. Oke, pastinya seperti biasa di belakang pintu ini ada evacuation room-nya. Kamar kita yang di paling ujung di dekat pintu arah gedung sini. Lalu ada electric socketnya, dan di sini masih manual ya untuk do not disturb sama untuk room service-nya. Dan ini kita langsung ke walk-in closet-nya. Iya, jadi kalau walk-in closet-nya ini juga rada unik ya, karena dia letter L. Kemudian di sini bisa langsung kita ada gantungannya dan ada koper-koper yang ditaruh di sini. Di sini juga udah dia sediain extra pillow ya kalau misalnya memang mau, dan ada setrikaan pastinya. Sama di pojok itu ada emergency lighting ya di center. Tapi di sini muatnya jadi banyak ya, Mam. Kalau koper kita bawa. Iya. Dan yang paling unik nih safe deposit box-nya, dia modelnya kebukaan ke atas gitu ya. Kalau ketutup jadi rata, bisa kita tutup lagi sama koper. Di bagian bawah ada laundry bag, lalu di sebelah situ ada shoe polish dan juga sendal untuk dipakai di ruangan. Kita lanjut ke dalam. Nah, oke, jadi kita di sini langsung masuk ke ruang utamanya. Dia ada meja barnya ya, Pap. Nah, di meja bar ini kita bisa ada apa aja ya? Oke, yang di atas ini kosong pastinya karena belum di-setup. Ini ada ice cube. Ice cube dan ada teko tehnya ya. Nah, untuk coffee kulkasnya tehnya ada di bawah dulu. Oh, ada kulkas di sini. Tapi kosong ya. Ya. Kemudian di sini ada coffee dan tea-nya. Di sini ada coffee and tea, lalu di bawah ada beberapa amenities, gelas-gelas. Jadi kalau mau butuh gelas-gelas lumayan bisa kita pakai. Oh, Gitu. Yang di sini di atasnya. Jadi emang agak bingungin ya. Iya. Lemarinya. Ada kettle juga di sana. Lalu di sini langsung ada ruang Kayak duduknya ya. living room-nya ya. Iya. Jadi bisa buat terima tamu atau mungkin kalau ada anak tidur juga panjang dan lebar ya, Mam. Iya betul. Jadi ini mini living room-nya. Ada meja, kemudian kita langsung masuk ke kamar tidurnya ya. Jadi dia nggak bersekat-sekat. Nah, di depan kamar tidurnya ini juga langsung ada meja makan ya. Sekaligus meja kerja juga ya, karena di sini ada perlengkapan lainnya, ada electric socketnya. Lalu ada welcome amenities-nya, kita dapat buah-buahan. Iya, dan ini ada sebetulnya ada welcome buat kids-nya juga. Jadi ini lucu banget. Ada cupcakes-nya. Hello. Okay. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagian sini, itu adalah kamar mandi. Dan ini open banget ya, tapi jangan takut, di sini ada pintunya. Sliding door-nya ini bisa ketutup sampai sana. Oke. Di sini untuk wash basinnya cuma satu ya, single ya, nggak dua kanan kiri. Iya. Dan di sini udah ada amenities-nya Komplit ya. komplit. Lalu Dan shower di sini room-nya adalah shower room-nya. dia agak unik, dia nggak 100% tutup. Jadi kalau pintunya ditutup, Kita ini bisa area sampingnya tuh kebuka dan itu Iya. area yang buat kita duduk gitu. Iya. Di sini udah ada shampoo, bath gel, cuma nggak ada conditioner ya, ada hand shower, dan di atasnya itu sudah ada rain shower juga. Ini kalau di depan ditarik jendelanya sebenarnya kita bisa melihat depan juga. Ya. Nah, selain shower room, pastinya dia juga ada toilet room-nya atau klosetnya ya. Nah, ini di sebelah sini. Jadi sebetulnya ruangannya agak unik ya, karena kita mungkin posisinya juga di ujung ya. Jadi dia nggak persegi gitu ya, tapi agak belok gitu. Lalu di sini juga ada magnifying mirror, lalu ada air mineral 2 yang botol kaca, ada macam-macam colokan di sana, handuk juga lengkap, ada tempat sampah.
Bathtubnya lumayan luas, cuma ini agak bahaya kalau anak-anak mungkin jadi becek kali ya, Mam, karena di tengah-tengah seperti ini. Ya harus ditutup ya pintunya Harus ya. ditutup. Di sini meja kerja, elektrik soketnya juga lengkap, ada TV. Di sini kursinya juga ada kursi tambahan tapi lucu ya. Jadi ini Kotak-kotak unik sih, gini dia kursinya. bikin kayu. Ini bener-bener berat nih ya kayunya. Kayu atau apa ya ini ya, jati kali ya. Habis itu kemudian nih ada meja di bawah TV ya buat kita mungkin bisa taruh-taruh barang. Dan ini dia kita dapet kayak semacam private pool, tapi sebetulnya ini poolnya nyambung ya sama yang lain ya. Jadi ini lagun akses bisa nyambung sampai dengan pool utama harusnya ya. Jadi Ya. ada, tapi terasnya lumayan luas ya. Iya, dan ini terasnya bisa ditutup ya, tenang aja. Nah bisa ditutup, pintunya juga luas banget sliding door-nya. Dan dia kasih kita kayak kursi buat duduk-duduk kayak di sini ya. Di bedside table tuh ada kotak apa ya, Mam? Oke, di sini dia ada kotak hiasan aja. Ya, jadi mungkin kalau ada jam tangan atau perhiasan mau disimpan, Bener. bisa ditaruh di situ kali ya. Ya, nah ini juga dia udah sediain ya buat kita jemur-jemur handuk. Kalau misalnya habis berenang atau jemur baju renang gitu ya, kita bisa dan bisa langsung berenang. Nah ini kita enak banget karena kita dapat paling ujung ya. Jadinya kita bisa ada lebih private lah ya gitu. Tapi kalau lurus ke sana nanti kemudian kita kegabung sama kolam renang dari kamar-kamar ya. Oke, ini dia. Luxury room with lagoon access di Sofitel Nusa Dua Bali. Ayo kita lanjut lagi ke hotel tour kita. Oke, kita mulai dari area drop off-nya atau di area lobbynya ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kayak ada dua lobby buat tamu check-in dan di ujung itu kayak mungkin buat ke ballroom-nya ya, Mam. Ya, nah jadi begitu sampai mereka tuh langsung nganterin kita ke area reception-nya ya. Betul, di sini kita waktu stay juga nggak gitu ramai karena kebetulan deket hari raya atau lagi persisnya di hari raya ya. Hari raya Galungan Kuningan, jadi banyak staffnya juga yang off sepertinya. Sehingga nggak terlalu ramai nih ketika kita stay. Ini mereka lobbynya juga unik ya karena mengambil tema seperti pohon banyan, jadi memutar dan kayak ada batang pohonnya di tengah-tengah. Ini area reception, mungkin kalian akan sering check in check out di sini, tapi kebetulan kalau kita kemarin pas stay itu ada jalur khusus ya, Mam, kita di Club Milsim ya. Ya, nah di sebelahnya itu langsung ada lebar, dia punya cafe ya. Jadi kita kalau misal mau minum atau menunggu juga bisa di sini. Dia punya pemandangan yang bagus sekali dan di sini benar-benar udaranya terbuka ya. Betul, dan pastinya kalau hotel bintang 5 tuh nggak lengkap kalau mereka nggak punya toko ya, Mam. Di sini juga ada satu toko yang buka menjual perlengkapan yang mungkin kalian lupa gitu ya. Ada perlengkapan baju, ada peralatan anak-anak main gitu. Ya, peralatan baju renang gitu ya. Nah, di sini juga pemandangannya indah sekali, dia langsung memperlihatkan keseluruhan resortnya. Dan ini tempat kita check in dan check out namanya Club Milsim. Di sini ada tempat untuk anak-anak. Kita juga bisa bermain, untuk orang tuanya juga bisa hangout gitu ya kalau mau afternoon tea. Ini contoh afternoon tea waktu kita datang ya. Selamat siang, dengan Bapak Adriani. Betul. Stay-nya 2 malam di sini Bapak ya. Kemarin pesan kamar ada. Untuk sekarang kita sudah upgrade kamarnya ke full access selama 2 malam sampai tanggal 9. Nanti check-out-nya di jam 11 sampai jam 12. Namun karena di sini platinum kan bisa akan dapat benefit untuk Sampai jam 3. jam 3 sih. Nanti tinggal dipasang kembali saja setelah reservasi. Oh nggak, langsung otomatis udah bisa dikonfirm sekarang. Sudah sih bisa sekarang. Cuma making sure saja mungkin. Soalnya biar Begitu. minta akses sampai Sampai jam 3. Sampai jam 3. Untuk nomor telepon tadi Mas sudah betul ya? Betul. Bisa dibantu tanda tangan. Pindah hotel Bapak atau baru sampai di Pindah hotel, pindah hotel? pindahan. Ini untuk fungsi kamarnya serta untuk cara welcome drink member ya. Nanti untuk benefitnya akan ada afternoon tea dari jam 3 sampai jam 5.
Setelah itu lanjut kapas 5.30 sampai 7.30 di tempat yang sama. Untuk breakfast besok juga bisa di sini. Jadi tempatnya lebih private, atau mungkin bisa ke restoran di Cuisine ya. Di cuisine. Ya, di Cuisine sampai 10.30, kalau di sini sampai jam 11. Sama seperti aku sampai jam 11. Tapi menunya mirip atau totally different. Di sini lebih sedikit sih menunya lupa karena lebih private. Kalau di sana lebih banyak menunya. Kali ini kita juga ada escort gitu ya, jadi didampingi ketemu kamar kita tuh di sebelah mana, jadi nggak bingung. Dan di sini sambil dijelaskan fasilitas apa saja yang ada di hotel ini. Dan baru pantai ada barnya juga nanti. Breakfast bisa di sini di restoran kita di Cuisine. Nanti kalau ada masalah bisa tekan langsung, kita bakal bantu semuanya. Ada spa gym juga di lantai bawah sini yang tadi bapak di ground level ya. Oke. Untuk main receptionnya di lantai 2 dia. 3012 sudah ya. 3012, oh ya paling depan ya? Paling depan langsung yang corner lebih gede dia. Oke, lebih gede. Nah, untuk koridor lorong-lorong ke kamar ini juga unik ya, karena open space dan ada taman airnya juga. Nah, di sini ada sofit atau mungkin tempat gymnya ya Pak ya. Dan yang unik nih, biasanya cuma indoor doang. Di sini mereka ada area outdoor, juga punya lapangan tenis. Kita nggak masuk sih ke dalamnya. Nah, di sini ada restoran utamanya, Cuisine, tempat kita breakfast ya. Dan kebetulan kemarin kita juga malam pertama tuh sempat dinner, tapi agak lama nih nunggunya karena kelihatannya banyak yang order. Nah, selain itu juga di sini breakfastnya makanannya lengkap ya Pak ya, dan enak-enak sih. Di sini kalau dari Papi sih yang unik adalah penyajiannya mereka itu bukan satu hall gede untuk breakfast, tapi mereka itu bersekat-sekat. Jadi kita mesti mencari tempat makan ada di mana. Contohnya ini untuk bagian noodles atau mie, mereka ada satu ruangan sendiri. Lalu kita cari lagi, ini ada satu ruangan untuk pastries. Ya. Selain itu tempat makanannya, maksudnya tempat kita duduknya itu open space ya Pak. Jadi dia nggak pasang AC, cuma di beberapa lokasi aja yang dipasang AC. Iya, untuk dapurnya juga mereka konsepnya open kitchen, jadi kita benar-benar bisa ngeliat proses persiapannya mereka. Dan jumlah makanannya di sini banyak sih ya, Mam, nggak akan habis-habis. Yang menarik mereka juga punya variasi kerupuk, sambal gitu ya. Tetap ada ciri khas Indonesianya walaupun ini hotel Prancis gitu ya. Dan di sini buat anak-anak yang paling menarik adalah ketika makan bisa melihat tupai. Jadi pagi-pagi tuh entah kenapa banyak tupai, burung-burung. Jadi anak-anak juga bisa terhibur. Iya, jadi di pohon-pohonnya itu ada tupai. Nah, ini adalah restoran dia yang lain di dalam area hotel, yaitu Cucina. Italian, ini kayak bukanya cuma malam dan based on reservation aja. Kalau kalian reservasi di sini bisa view-nya langsung ke kolam renang. Nah, selain itu mereka juga punya pool bar ya, dengan nama restorannya Le Oh. Dan di sini kalau kalian nggak mau berenang, sebenarnya juga pesan minuman bisa loh, ada area keringnya juga, jadi bisa duduk-duduk di sana. Nah, kebetulan kamar kita paling ujung dan kita kalau mau berenang menuju ke pool barnya itu bisa ya. Jadi karena kita di Lagoon Pool pilihan kamarnya, sehingga dia nyambung terus dan panjang sekali sampai ke kolam renang utamanya. Samping kolam renang utama juga ada kolam renang untuk anak-anak pastinya. Di sini lebih banyak air nyemprot-nyemprot gitu, bukan buat berenang bener-bener, dan ada perosotan di ujung. Jadi kolam renang ini juga sangat luas ya. Selain itu dia juga punya kids club. Nah, kids clubnya ini ada dua area. Jadi ada area indoor dan area outdoor. Bagian indoornya sendiri nih kita bisa lihat mainan tuh banyak banget. Dari yang mainan masak-masakan, mainan mobil-mobilan nih kalau yang buat cowok-cowok. Tadi ada boneka juga. Dan ini space-nya kayak taman kanak-kanak ya. Jadi ada banyak meja-meja juga buat aktivitas. Nah, yang menarik adalah di sini kalian bisa sekalian menitipkan anak kita untuk ditinggalkan gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya mungkin mau spa, anaknya bisa ditinggalkan di sini. Karena di sini ada yang menjaga ya, dan kita dicatat, oh kapan datangnya, kontaknya siapa kayak gitu. Tapi mungkin kalau kemarin kita jawabannya sih kita nggak tinggal ya Pap ya. Betul. Nah, kalau untuk area outdoornya sendiri ini dari rumput sintetis. Dan peraturannya kalau ada di dalam kids club ini semua orang tua, pendamping maupun anak tuh harus pakai kaos kaki. Jadi agak kurang nyaman ketika rumput sintetis ini basah. Kayak kemarin ini sebenarnya sempat habis hujan ya.
Dan di sini perosotannya basah, rumputnya basah, jadi agak kurang nyaman sebenarnya untuk bermain di bagian outdoornya. Lebih enak di bagian indoornya. Cuma kalau dibilang nyaman nantinya kalau kering sih sebenarnya enak-enak aja ya, Mam. Ya, Karena ini luas areanya banget. luas sekali, bisa buat anak-anak lari-lari gitu ya. Cuman sayangnya memang karena basah jadi kaos kakinya jadi ikutan basah gitu ya, nggak enak. Nah di sini juga anak-anaknya banyak sih, dari yang kecil banget kayak Jovanka sampai yang udah mulai agak-agak 12 tahun gitu ya. Untuk yang dewasa juga banyak pilihan aktivitas rekreasi lainnya. Jadi aktivitas fisiknya bisa main bola tenis, bola kaki. Dan di sini ada juga chapelnya mereka yang namanya Jewel Box, serta ada banyak taman yang mereka bisa gunakan untuk aktivitas. Kayak ini sebelah Jewel Box tuh buat bootcamp atau latihan fitness yang lebih keras gitu ya. Iya, dan itu ada jadwalnya ya untuk ikutan bootcampnya mereka. Nah selain itu dia ada sospa untuk kita mau pijat santai. Kalau mau makan makanan juga dia ada Menarai Beach Club, ini punya Ismaya sebenarnya, bukan punya hotel. Lalu ada Retreat Garden, ini biasanya buat outdoor wedding reception ya. Nah dia areanya langsung melihat ke pantai. Nah selain itu di depan pantai dia juga ada Toya Beach Bar and Grill. Di sini kita kalau mau main-main atau sunbathing juga untuk makan tuh enak banget ya, karena yang dijual di sini tuh benar-benar view-nya. Bahkan sampai kalau kayak Papi kan biasanya dapat benefit khusus untuk dining di grupnya Akor, di sini tidak berlaku ya, Mam. Ya untuk diskonnya nggak berlaku, dan di sini suka ada tupainya juga. Buat makanannya juga lumayan enak, dan di sini kita bisa tukar welcome drink, jadinya bisa fresh banget ya minumannya. Ya dan nggak tanggung-tanggung, minumannya juga segar, enak sekali. Nah itu dia hotel tour kita kali ini. Buat kalian yang ingin staycation di Bali, ingin di dalam resort aja, atau paling kalau keluar nggak jauh-jauh di kawasan Nusa Dua, ini hotelnya recommended banget ya, Mam, di Sofitel ini. Iya, karena begitu banyak fasilitas yang kita bisa nikmatin, dan pastinya kalau mau ke pantai pun dia juga udah punya private beach. Cuman memang karena kamar kita ini standar ya, jadi kita nggak dapet view yang pemandangannya ke laut. Tapi kalau misalnya kita ambil kamar yang lebih tinggi lagi, mungkin di suite gitu ya, itu kita bisa dapet view yang di laut. Secara lokasi kamar kita ini memang paling ujung, paling awal ya. Jadi kita kalau ke pantai jauh, namun kalau kita mau ke restoran tuh persis ada di depan kamar kita. Kita juga dapat akses ke klub Milsim. Ini juga deket banget di belakang. Ke gym, ke fasilitas spa yang di belakang ini juga deket banget. Jadi sebenarnya kalau ke fasilitas umum secara banyak itu lebih dekat. Cuman kalau ke pantai dari kamar kita yang di sini ini yang lebih jauh ya. Iya, jadi memang dan di sini kita nggak dikasih golf car ya. Jadi golf car itu hanya untuk villa ya, Pak ya. Jadi kita memang harus jalan kaki, atau kalau mau kita menelusuri lagun poolnya kita ini ya, untuk bisa ke pool barnya dan ke kolam renang utamanya gitu. Selama kita stay, kita rasa cukup menyenangkan ya. Banyak hal yang kita nikmati di sini. Kolamnya bersih dan juga enak, panjang banget. Sebenarnya kalau di lagun poolnya aja tuh udah capek ya jalannya kalau sampai ke pool utama. Tapi kalau kalian yang ingin quiet, yang tenang, di sini sebenarnya enak banget, karena menurut kita ruangannya itu cukup kedap ya untuk suara-suaranya. Padahal nih dari periode kita stay ini tuh masih banyak kamar yang sedang mereka renovasi nih. Jadi di seberang kita itu lagi renovasi, ada restoran di Cicina juga sedang renovasi. Tapi ketika mereka melakukan ketak-ketok tuh udah di kamar kita nih quiet nih, nggak kedengeran. Bener. Gitu. Nah mungkin yang perlu ditingkatkan menurut kita itu mungkin dari segi variasi menu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat menu-menu yang ada di restoran-restorannya, di sini kan ada 4 restoran utamanya ya, Pap ya. Nah itu kita lihat variasi menunya hampir sama ya, antara itu Western atau Asian food kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya ingin coba makanan yang unik gitu ya, yang baru, nah itu yang kita belum temuin ya di sini ya, Pap ya. Secara umum karena memang ini French hotel, jadi karena Sofitel dari Prancis, jadi kebanyakan makanan Italia ya. Hampir semua F&B outlet itu pasti kayak ada pasta, pizza, itu semuanya ada. Dan itu terus yang mereka tawarkan gitu. Jadi ada beberapa menu tambahan tapi nggak terlalu banyak. Jadi variasinya tadi yang dibilang kalau bisa lebih banyak mungkin lebih baik. Ya mungkin karena kita juga sudah terbiasa ya dengan
makanan Italian yang kayak carbonara atau spaghetti kayak gitu, jadinya kita ngerasa oh udah pernah cobain gitu ya. Mungkin kita pingin nyobain variasi menu yang lebih wow lagi gitu ya, yang lebih baru lagi gitu. Betul, tapi overall kita tetap suka ya untuk stay di sini. Cuma kita penasaran nih nanti kalau sudah renovasi bentukannya seperti apa, karena memang di sini udah lumayan outdated ya. Kita lihat furniture-nya sudah lama, desainnya juga sudah cukup lama, klasik banget. Nah kalau mereka udah renovasi, apakah mereka ada fresh look gitu kan? Mungkin mereka akan bersiap menghadapi persiapan G20 kali ya. Iya. Oke, nah itu aja mungkin review kita kali ini di Sofitel Nusa Dua Bali. Jangan lupa di subscribe channel kita, di like videonya, dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, boleh ya di-share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.